kocokan tangan Damar. Ngego, desah seorang wanita yang sedang dimainkan miliknya oleh sang Casanova. Bagaimana, nikmat bukan dengan permainan jariku? Tanya laki-laki itu dengan seringainya. Ya, jarimu saja sudah membuatku merasa pening apalagi dengan milikmu. Damar, lebih cepat. Jerit wanita itu dan membuat laki-laki bernama Damar tergagah. Sayangnya, aku hanya ingin memainkan jariku, tidak dengan milikku. Damar mempercepat gerakan tangannya, hingga jeritan dan tubuh sang wanita melengking keras. Damar menyeringai, menarik tangannya yang sudah basah oleh cairan bening kental milik wanita yang ke-112. Dia mengambil tisu untuk membersihkan cairan wanita itu. Kau keluar sangat banyak, ucap Damar padanya. Ya, kau memuaskanku, jawab wanita itu masih dengan napas tersengal. Damar hanya tersenyum kecil. Sekarang pergilah, dan jangan muncul lagi di hadapanku. Usir Damar membuat wanita itu terkejut. Apa? Kau tidak ingin kupuaskan? Aku tidak butuh. Kau sudah sering dimasuki, dan aku tidak suka wanita yang sering dimasuki milik banyak pria. Sial. Tetapi aku berterima kasih padamu, mau membuatku sangat puas, ucap wanita itu sambil merapikan pakaiannya. Damar hanya diam, sambil menatap wanita itu datar. Hubungi aku, jika kau berubah pikiran. Aku siap memuaskanmu, kapanpun kau mau, ucap wanita itu dengan senyum menggoda. Pergilah dari hadapanku, dan jangan muncul lagi. Itu peringatan terakhir dariku. Damar melemparkan cek berisi uang 45 juta rupiah. Wanita itu menyeringai, hanya dengan jari saja mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana dengan miliknya? Miliknya terasa berkedut kembali dengan membayangkan hal itu. Wanita itu tersenyum dan pergi dari sana. Damar mendengus kesal. Belum seberapa, dia terus mendapatkan yang sudah longgar. Dia hanya berharap yang masih sempit. Syukur-syukur dapat yang masih perawan. Damar tergagah kecil. Mana mungkin ada gadis yang masih perawan zaman sekarang? Begitulah pikir Damar. Berbeda dengan di tempat lain. Seorang gadis berusia 21 tahun sedang menangis sesenggukan karena melihat kekasihnya sedang bercumbu dengan sepupunya. Gadis yang biasa dipanggil Mara, nama lengkapnya Amara Putri. Biasa dipanggil Mara. Dia gadis pemilik toko bunga, toko peninggalan kedua orang tuanya. Mara, buka pintunya! Teriak laki-laki yang ia paham suaranya, suara milik mantan kekasihnya yang baru saja bercinta dengan Lili sepupunya. Pergilah! Jangan menggangguku, kita sudah selesai, Bara. Teriak Mara dari dalam. Mara, dengarkan aku. Aku tidak sengaja melakukan itu. Kau menikmatinya, sialan! Pria bajingan, brengsek! Menjauhlah, entahlah kau! Mara, aku tidak akan melepaskanmu. Aku yang akan menjauh darimu, brengsek! Teriak Mara tak kalah nyaring ditambah dengan emosinya yang menggebu. Arg! Mara mendengar teriakan keras dari luar. Mara pikir Bara memang sudah gila. Mara tidak menyangka kalau kekasihnya akan berkhianat. Mara benar-benar sakit hati. Bahkan Mara dengan jelas mendengar kata-kata yang menyakitkan tentang dirinya yang tak bisa memuaskan Bara dan ketinggalan zaman. Sialan! Teriak Mara mengingat kata-kata itu. Aku kurang pergaulan dan katanya tidak memuaskan laki-laki. Mara pun bergegas membersihkan diri. Dia akan memakai baju seksi dan akan pergi ke klub malam. Enak saja aku dibilang kurang pergaulan. Sebenarnya, aku ini mencari lelaki yang cocok yang bisa memberikan segalanya untukku, termasuk harta dan kebahagiaan. Gerutu Mara yang sedang memilih pakaiannya. Pilihannya jatuh pada dress dengan rok pendek di atas lutut dengan bagian atas berbentuk kemben yang membuat benda bulat padatnya seakan tumpah. Rok span berwarna hitam dan bagian atas berwarna merah cerah. Sialan, aku terlihat seperti jalang. Gerutunya yang menatap dirinya di depan cermin. Tidak masalah, belum tentu ada yang melirik diriku. Mara bergegas memakai makeup tipis, natural, tetapi tidak mengurangi kadar kecantikan dirinya. Mara menyambar blazer panjangnya dan keluar dari dalam rumahnya.
dia mengubah sandi pintu gerbang agar mantan kekasihnya tidak bisa masuk lagi. Mara menaiki mobilnya pergi dari sana. Oh, Argi, sialan. Begitukah caranya mendesah? Mara memukul setir mobilnya. Dia ingat pernah menonton film dewasa. Membayangkannya saja membuat Mara bergidik. Saat di lampu merah, Mara menoleh ke mobil sebelah kanannya dan ia berdecih keras. Terlihat jelas di dalam mobil itu sedang ada laki-laki yang sedang dipuaskan miliknya oleh seorang wanita. Oh, nikmat. Mara menahan napas sejenak, menutup kaca jendela. Laki-laki itu terlihat tampan dan menggoda. Apa tidak susah ya, menyetir sambil dikocok itunya? Tin. Mara terkesiap, memikirkan hal mesum membuatnya mendapat teguran dari mobil di belakangnya. Tak lama kemudian, dia sampai di klub malam. Masih terlihat sepi, semakin malam biasanya akan semakin ramai. Mara bukan gadis polos yang tidak tahu ini, dan itu tentang pergaulan. Mara, cantik sekali malam ini. Puji sang barista pada Mara yang memang sudah mengenalnya. Sudahlah, jangan banyak bicara dan memuji. Cantik pun percuma, aku dikhianati. Wow, apa? Mara mengkhianatimu? Sahut Daniel terkejut. Daniel, berikan aku tequila. Jangan. Kau bisa mabuk, Mara. Daniel, aku ingin melupakan kesedihanku. Mara, ceritakan padaku. Sebaiknya kau minum whisky saja, jangan tequila. Mara menatap sinis pada Daniel, tetapi Daniel acuh saja. Dia duduk di hadapan Mara sambil memangku wajah. Coba ceritakan, bagaimana bisa Mara mengkhianatimu? Daniel, apa aku tidak cantik? Tanya Mara pada Daniel. Mara, sudah kukatakan, kau memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang ideal. Bodoh, jika Mara menyanyiakanmu. Papar Daniel membuat Mara mendesah pelan. Daniel, Mara berhubungan badan dengan Lily. What? Daniel terpekik dengan jawaban Mara. Raut Mara berubah sendu. Astaga, Mara! Jangan bersedih, kau bisa ditertawakan jika menunjukkan wajah sedihnya itu. Daniel, berpura-pura bahagia itu jauh lebih sakit. Apa kau tidak tahu itu? Sewot Mara pada Daniel. Ceka, Mara, carilah laki-laki yang lebih kaya raya dan lebih tampan dari Bara. Lebih tepatnya, carilah pengganti Bara yang jauh lebih segalanya darinya. Apa kau mengerti? Di mana aku harus mencari lelaki seperti itu? Tanya Mara dengan lesu, meletakkan kepalanya di atas bar. Pakailah pakaian seksi, kau akan menemui lelaki kaya dan tampan. Maksudmu, menemui lelaki hidung belang? Pekik Mara tak terima. Mara, jangan berteriak, bukan itu maksudku. Lalu, mata Mara memicing. Banyak lelaki tampan dan kaya raya di sini. Semakin malam semakin ramai dan kudengar pemilik showroom mobil terkenal di kota kita juga sedang mencari pasangan yang pas melalui sayembara meniduri 1000 wanita. 1000 wanita? Ya, tetapi kalau memang sudah menemukan wanita yang cocok, dia menghentikan itu. Ceka, sulit sekali. Bagaimana kalau aku sudah menyerahkan keperawananku, tetapi dia tidak cocok denganku? Benarkah kau masih perawan? Tanya Daniel dengan raut terkejut. Sialan! Kau menyamakanku dengan wanita jalang. Mara menatap nyalang pada Daniel. Astaga, kau sensitif sekali. Aku hanya memastikan. Kupikir, kau sudah sering melakukan itu dengan Bara. Tidak, aku hanya berciuman bibir. Tidak lebih, aku menepis tangannya saat dia akan menyentuh dadaku. Daniel mengangguk-angguk mengerti. Kau butuh pakaian seksi untuk malam ini? Tidak perlu, aku sudah menggunakannya. Apa? Tanpa banyak bicara, Mara melepaskan blazer panjangnya. Daniel menatap mata dengan raut yang sulit diartikan, mulutnya ternganga, air liurnya seakan menetes. Lekuk tubuh Mara begitu menggoda, tatapannya pun jatuh pada dada Mara yang seakan tumpah. Besar, padat, dan bulat. Apa yang kau lihat? Tanya Mara dengan raut galak. Tidak, aku butuh ke kamar mandi. Kau membuat suhu tubuhku naik dan terasa panas. Dasar kau Daniel, mesum! Sahut Mara kesal. Kau sangat seksi, Mara.
Astaga, lihatlah, mereka terlihat ingin sekali menikmati tubuhmu. Ucap Daniel membuat Mara menoleh ke sekeliling, dan terlihat jelas banyak mata para lelaki seakan ingin menelanjanginya.